Kelihatan sosok kayak kakek-kakek, pucet, telanjang, tapi nggak ada alat vitalnya. Dia bener-bener maju aja gitu. Jadi yang tiga itu dua muka kelihatan, yang satu dibungkus. Yang agak tinggi dibungkus, kelihatan okay. jelas. Tapi aku pernah ketemu sama yang ngomongnya udah 1000 tahun tinggal di situ. Sosoknya nenek-nenek, bajunya merah sih. Wah, itu berarti kuntilanak merah ya. Waduh. Konon kabarnya kan ada juga temen yang meninggal karena overdosis di kosan Kiki. Boleh diceritain nggak sebab akibatnya, Dek? Kalau aku diganggu doang nggak apa-apa. Ini tuh sampai kakak ikutan diganggu gitu. Jadi kayak malam pertama aku sama kakak ngelihat bener-bener sosok putih dari jendela terbang gitu aja. Atau waktu itu dia pernah pulang kerja, jadi mobilnya sorot lampu jauh, tiba-tiba ada kepala aja gelinding masuk ke rumah. Jadi teman-teman Kalapuna memasuki udah tahun 2024. Jadi Mongol mau flashback dulu ya. Selama 2023 Mongol itu punya bintang tamu di acara yang fenomenal kita Kalapuna banyak banget. Dari berbagai macam genre, pengalaman mistis orang-orang, baik yang benar, baik yang tidak. Bahkan ada yang sampai minta tolong videonya di take down. Kita tuh udah melewati banyak. Dan hari ini kita juga kedatangan seorang bintang tamu yang sangat nice to meet you. Sorry, gua anak selatan jadi agak witchy something ya kan di belakangnya. Jadi konon kabarnya beliau ini punya pengalaman yang sangat luar biasa di dalam hal yang berbunyi mistis. Mistis supranatural, ya kan? Apa aja yang dialami, dia ngeliatin sosok gelap, badan hitam. Tapi mendingan daripada kita ngobrol-ngobrol dulu, mendingan kita nonton aja dulu videonya. Let's go, check it out. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apaan? Enggak ada, ya Allah, enggak ada apa-apa anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan ganggu dong, ya Allah. Nah, bintang tamu kita hari ini adalah Kiki. What's up, bro? Sehat, Bang. Ya Allah, kayak cewek banget sih kita bro begini. Bro, dari video tadi itu tuh itu kapan kejadiannya? Sekitar sebulan yang lalu. Baru sebulan yang lalu? Sebulan yang lalu, iya. Itu tadi itu rumah atau Kontrakan, jadi kontrakan? sekarang tinggal sendiri, iya. Tinggal sendiri. Oh, berarti saat ini untuk bahasa Jakarta tuh cowok mandiri ya? Waduh, iya, pria matang. Oh, matang ya. Pohon apa karbit? Mangga. Tapi kabarnya aman kan saat ini? Alhamdulillah, ya dibilang aman sih aman. Karena belum balik ke kontrakan yang itu. Kenapa belum balik? Masih nginep di temen, karena yang hari Rabu kemarin upload tweet di Twitter, viral lagi, terus ya gangguan lagi, teror-teror lagi gitu sih, cari Di aman. kontrakan itu? Iya, cari aman aja. Oh, Kiki asli mana nih, Dek? Aslinya Jawa Barat, di Ciamis, Tasik. Oh, Ciamis. Aslinya iya, daerah Sunda. Tasik. Terus kenapa Kiki akhirnya mau kita undang buat konten? Ketemu Om Mongol tentunya. Kok gue dipanggil Om? Mas, Padahal maunya apa? tante loh. Oh ya udah tante Mongol ya. Iya. Salah, Mas. Iya, soalnya kalau konten kita tuh punya konten namanya Kalapuna. Itu Kalapuna lah konten yang ngomongin horor, tapi beda dari horor yang lain. Kita pingin tuh bintang tamu yang mengalami kejadian-kejadian horor tuh jangan sampai parno gitu. Kita pinginnya tetap ngadepin hidup itu. Saya rasa lebih horor dari kuntilanak adalah pinjol. Betul. Karena kenapa, Wan? Berasa ya? Soalnya pinjol tuh menguasai media sosial kita loh. Mempermalukan kita loh kadang-kadangnya. Kan kalau bebek gombe kan dia yang malu. Kita yang dapat duit, kalau pinjol dia ngotot kita nggak dapat duit, kita akhirnya jual cincin, gelang, ya kan? Tapi bener nggak sih, Dek? Lu kesini tuh, sebelum kesini lu sempat melakukan yang namanya ruqyah dan dulu sebelumnya lu percaya nggak sih tentang makhluk halus? Kalau ruqyah harusnya hari ini ya, tadi pagi. Cuman nggak jadi, soalnya ngantrinya panjang banget 2 jam. Daripada kesini nggak kesampaian, gitu. Iya. Hah? Ruqyah bisa 2 jam? Aku ngantri, Antriannya nunggu banyak. antriannya, iya, panjang banget.
Kenapa sih Kiki mau diruqyah? Karena makin kesini gangguannya parah aja sih. Ya karena yang harusnya diusir dia, kenapa lu yang dibenerin? Maksudnya emang lu ada something yang lu lakuin yang mungkin bertentangan dengan akidah? Jadi beberapa kali itu kan ngekos di Jogja. Dari situ gangguan banyak banget. Terus pindah sekarang ke Jakarta, ke rumah pertama, rumah kedua, terus sekarang ngontrak sendiri. Selalu aja ada gangguan. Jadi walaupun aku udah pindah-pindah tempat, tetap aja ada. Soalnya kan aneh. Kan harusnya yang diusir setan, kenapa Iya. gitu? Oh iya, tapi Mungkin itu, dari Pak. diri sendiri Iya, sih. mungkin ada sesuatu Iya. yang membuat mereka lebih tertarik kepada betul, lu. betul. Kalau di Jogja, Kiki ngelihat seperti apa? Jadi waktu pertama kali banget itu aku malam pertama dilihatin. Sama siapa? Wah, beda malam pertama. Oh iya. Maksudnya malam pertama Iya. ngeliatin sosok apa? Malam pertama ngekos di situ, itu kalau kosanku itu kan bentuknya kotak. Jadi dari kamar aku ngelihat ke seberang kamar orang. Kebetulan itu kamarnya kosong, pintunya kebuka lebar, tapi dalamnya gelap. Nah, aku makin ngeliatin itu kelihatan sosok kayak kakek-kakek, pucet, telanjang, tapi nggak ada alat vitalnya. Dia bener-bener maju aja gitu. Tapi itu pertama kali lu lihat ya Itu di pertama kota? kali banget. Dan kayak- itu konsistensi nggak dia menunjukkan dirinya? Atau hanya sekali itu? Sebenarnya 2 kali, tapi tempatnya beda. Jadi kan aku dari ngekos di Jogja terus kerja di sini pindah di rumah pertama. Nah, rumah pertama itu aku pernah ngeliat dia di dapur. Tapi aku ngeliat mukanya jadi apa ya? Madep ke tembok, Tapi ngebelakangin. lu tahu itu mirip dengan yang di Iya, Jogja. jelas Itulah dari alasannya memang lu palanya. harus diruqyah. Betul. Karena di ruqyah tuh melihat sosok-sosok yang lebih dari sekali itu biasanya sosok itu ngikut. Ada something yang membuat dia ikut. Nah, tapi kalau dengan kondisi lu dapat yang seperti itu, lu gimana deh? Apa memberanikan sok-sok berani atau Sebenarnya lemes aja ya, Bang. jadi lemes dong, Pak? Iya. Shock lah istilah kalau bahasa Jaksel tuh shock. Shock. Jadi pernah di waktu ngekos di Jogja juga diganggu, gagang kunci gerak sendiri. Aku nanya, cerita ke teman nggak percaya gitu. Dari situ kalau ada yang kayak gitu aku videoin. Sampai sekarang setiap ada yang macem-macem Lu mistis, aneh, aku lu videoin. Iya, walaupun ya bakal nggak ada. Pernah kayak sekali aku ngelihat ada yang ngintip gitu. Aku videoin, aku teriak astagfirullah gitu kayak gitu. Tapi di kamera mah nggak ada. Di mataku ada gitu. Jadi kayak Sebenarnya tuh itu yang gue pernah jadiin stand up, harusnya tuh jangan langsung dibacain. Kan takutnya dipakai kalung salib, bro. wah, iya beda ya. Beda, Nggak iya. masuk. Nggak kena darinya. Iya, Yang ada dia makin nongol. Jadi ya harusnya kalau ada yang nongol begitu lu ambil air cabe, rentang, gitu. Dia tidak panas. Nah, itu berarti orang tuh. Karena di sini kontennya lucu-lucu. Iya. Jadi maksudnya gini, saya ingin orang-orang yang punya pengalaman horor tuh tidak jadi traumatik. Iya, bener-bener. Karena kalau traumatik, lu mau kemanapun, lu akan merasakan hal itu takut. Kadang kan karena saking kita udah jadi traumatik, kita tinggal di hotel matiin lampu, handuk gerak, kirain setan. Iya, Karena angin. udah traumatik, ya kan. Nah, tapi kan dengan kondisi sekarang lu udah tinggal di Jakarta, udah 2 kali kosan pindah, di kosan terbaru inilah yang video tadi, di rumah kontrakan itu. Nah, di rumah kontrakan itu lu sendiri. Sendiri. Kenapa nggak ngajak temen, pacar atau? Ya, temen juga kalau diajak ngelihat video-video kayak gitu, enggak. Tapi selain ngelihat sosok kakek tua tanpa kelamin, ada kejadian apa lagi sih di kosan yang di Jogja? Dan apa yang bikin Kiki itu tetap betah tinggal di tempat yang udah tahu serem begitu? Kalau pas ngekos sebenarnya emang beberapa kali pengen cari tempat kos Yang yang lebih lain. lain. Iya, cuman kan itu kosan cowok, bersih, kamar mandi dalam jadi enak aja. Terus Oke. yang diganggu juga nggak aku doang, teman-teman lain juga diganggu. Oh, gitu. jadi di kosan itu bukan cuman Kiki doang, Iya, teman-teman juga yang lain teman-teman pada lain cerita. diganggu. Jadi kita kalau misalkan udah pagi atau siang kayak nanya-nanya, saling nanya, lu semalam diganggu apaan? Ah, gua enggak, terus apa gitu. Jadi seru-seruan aja, jadi achievement tersendiri aja gitu. Oh iyalah, itu udah keren berarti. Berarti yang salah bukan kalian yang nginep, yang di situ. Berarti sebelum kalian masuk dia tuh udah di situ. Iya. Nah kalau di rumah kontrakan baru ini lu dapetnya lewat siapa tuh kontrakan? Sebenarnya kalau dibilang kayaknya ada makhluk-makhluknya di kontrakan dari situ nggak mungkin sih, soalnya itu bangunan baru gitu, bangunan baru dan
gak kelihatan horor lah kayak yang di Jogja. Jadi kayaknya ngikut sih. Nah, jadi dari Jogja nih yang soalnya kan di video tadi itu kan ada rambut. Iya, itu aku juga bingung sampai bisa sesolid itu sih, sejelas itu. Itu rambut loh. Dan itu sosok yang merayap di dinding. Kalau gue boleh jujur, bukan cuma ngikut loh, Ki. Itu memang ada di situ. Mungkin ada yang salah di diri lu, yang harus itu yang paling benar di Ruqyah. Itu yang mungkin menarik makhluk halus untuk datang ke dimana lu tinggal. Karena setiap kemana lu pasti akan ada. Tapi kan konon kabarnya juga Kiki sampai pernah diancam oleh makhluk halus itu. Bahkan sempat diikuti oleh 3 pocong pas ngekos di sana. Itu gimana deh ceritanya? Lebih tepatnya nggak diancam sih, lebih kayak serem aja gitu. Itu kayaknya penampakan paling serem yang pernah aku lihat di kosan sih, karena ya relate aja gitu kalau ntar meninggal kan gimana gitu ya. 3 pocong? Jadi aku tuh lagi main game waktu itu tuh namanya Among Us, lagi pandemi. Nah, mejaku itu kan emang nyebrang, jadi kelihatan semua kosan langsung kelihatan. Awalnya main game sambil teleponan sama temen, ngelihat gini, kok ada 3 begitu, 2 biasa, 1 agak tinggi, tapi yang dibungkus yang 1, jadi nggak kelihatan mukanya gitu. Terus, oh ya udah, dalam hati kayak, sorry deh, jadi yang 3 itu 2 muka kelihatan, yang 1 dibungkus. Yang agak tinggi dibungkus kelihatan jelas. Nah, terus ya udah aku bilang ke temen kayak, anjir ada pocong gitu. Ya udah terusin aja, nggak apa-apa, mainnya ntar juga hilang gitu. Ya udah 5 menit aku nengok lagi, masih ada. Karena aku mikir masih ada, ya udah gue ke kosan lu ya Dik gitu, ke temen. Terus aku ke belakang ngambil jaket, ngambil kunci motor. Itu sambil ngambil jaket tuh masih ngelihat kayak keluar, masih ada masih gitu. Ada tuh 3 aku orang. pun turun sambil kayak gini misi gitu. Masih ada. Sampai ngeluarin motor, terus aku tuntun, aku madep belakang lihat. Itu masih ada tapi nongol apa ya? Kayak gitu. Jadi kayak Iya, kayak yang di film-film kayak gitu. Lu mau pergi gitu. Iya, kayak gitu. Udah sampai di lampu merah nangis aku seada-adanya. Tapi kan Bang Mongol juga sempat dengar kabar kalau tempat kos Kiki dulu merupakan salah satu lokasi pembantaian di zaman kolonial. Ini ada hubungannya dengan leluhur. Waktu Kiki ngekos di sana pernah nggak ditanya leluhur dan diberi pesan? Kalau yang kayak gitu-gitu aku belum mastiin iya apa enggak ya. Tapi beberapa dari cerita warga sekitar kayak gitu, ada pohon gede dan itu emang waktu tahun penjajahan, iya emang banyak sih di situ gitu. Kalau leluhur kayak gitu aku belum tahu sih, tapi aku pernah ketemu sama yang ngomongnya udah 1000 tahun tinggal di situ. Sosoknya nenek-nenek, bajunya merah sih. Wah, itu berarti kuntilanak merah ya. Waduh. Tapi kan Ki, kalau menurut lu dengan kondisi lu dapat cerita dari orang-orang di sekitar, karena jujur ya sama lu kan kalau orang berperang kan jenazahnya tuh digeletakin aja. Kecuali warga Indonesia langsung diambil, langsung dimakamkan. Tapi kalau tentara Belanda atau mungkin tentara Jepang kan dibiarin geletak-geletakan begitu, nanti diambil oleh orang-orang semarkas baru itu. Tapi kan dengan kondisi lu mengalami hal-hal mistis seperti itu, lu gimana dek bersikap dalam keseharian lu? Sebenarnya lebih santai aja sih, walau deg-degan dikit. Akhirnya dikit. kan? Iya, karena ya udah mau gimana lagi, ya terbiasa aja. Jadi udah dianggap aja udahlah kayak sebatas hiburan. Sebatas ya ganggu aja lah gitu, sampai yang penting ngeganggunya batas wajar, udah Kiki tetapin ya. Tapi beberapa kali mungkin kayak lebam di tangan, di kaki. Di kikinya? Iya, di aku. Itu di kontrakan kemarin sih. Kalau seandainya lebam lagi coba ke dokter deh. Iya bener ya, siapa tuh kurang vitamin ya? Enggak, bukan. Kan ada tuh kan namanya hemofilia. Itu coba cek. Kalau enggak ya bisa aja. Maksudnya gini deh, mungkin dalam tidur lu bertempur atau berperak atau berantem sama makhluk halus, ya bisa aja lu jadi lebam. Konon kabarnya kan ada juga temen yang meninggal karena overdosis di kosan Kiki. Boleh diceritain nggak sebab akibatnya deh? Itu sih lebih ke senior aku ya. Jadi aku belum masuk, dia udah DO di situ gitu. Jadi aku diceritain sama beberapa temen ya, emang di kamar sebelahku itu kejadiannya di situ kayak gitu. Tapi emang itu kamar emang hawanya nggak enak aja sih Bang.
Jadi kalau misalkan ada yang ngekos di situ, baru seminggu, 2 minggu pindah ke kamar lain. Jadi nggak pernah ada yang betah sih. Itu di Jogja. Itu di kos di sana. Tapi berarti Kiki udah berapa lama deh di Jakarta? Kalau di Jakarta aku 2 tahun sih, 2 tahun. Iya 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang di rumah baru udah berapa lama? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan? Iya. Tapi dari semua pengalaman hidup lu tuh, pengalaman mana yang membuat Kiki tuh berpikir nggak masuk di akal? Nggak masuk di akal mungkin. Kalau yang aneh banget, aku pernah nemuin darah di lantai kamar sih. Di kamar Itu pulang Kiki? kerja, iya. Darah di lantai kamar? Darah-darah, amis, kental ya darah. Dan kalau misalkan binatang kayaknya nggak mungkin. Kalau cicak atau toke nggak ada. Seberapa di toke aja darahnya nggak Iya. mungkin sekental itu. Iya, ini darahnya lumayan sih, kayak ya segini lah. Di lantai gitu? Di lantai. Padahal kosannya kan pasti dikunci kan, Dek? Iya, dikunci dan nggak ada jendelanya juga, cuman dikit sih, cuman 1 doang. Itu pun dikunci Iya. di saat lu pergi kuliah atau kerja? Kerja, iya. Kalau teman-teman lu pernah diajak nggak ke kosan baru? Kalau Kontrakan yang baru? sekarang kontrakan nggak pernah sih, mungkin ada sekali 2 kali. Cuman apa ya? Datang doang gitu? Itu ngerasain semerbak bunga Kamboja sih. Pernah. Teman-teman lu tuh ngomong ke lu? Temen nyium. Jadi kontrakanku yang sekarang itu bentukannya kan mezamin ya. Jadi buka kontrakan, ini ada dapur, maju dikit kamar mandi, samping kamar, atas yang kayak tadi rambut, itu ruangnya aku pakai buat nonton kayak gitu. Tapi kan berarti setelah lulus kuliah kan Kiki pindah ke Jakarta dan tinggal kan bareng kakak nih. Nah, bener nggak sih kalau Kiki sempat melihat kakek tua tanpa kelamin itu lagi di Jakarta? Iya, di dapur waktu Di itu. rumah kakak? Iya sih, yang jadi Di kan kosan kakak itu? 2 tahun terakhir itu aku tinggal sama kakak. Nah sekarang karena kakak udah married, jadi aku tinggal sendiri. Nah waktu itu ya emang dia lagi madep tembok aja, bener-bener ngebelakangin. Tapi aku bisa tahu Itu oh, ini sosok yang di sama kosan, yang iya. di Jogja itu. Feeling dari segi bentuknya aja sih. Oh, tapi kan Kiki juga kan baru pertama kali masuk Jakarta juga kan konon kabarnya juga langsung diganggu oleh makhluk hitam gitu ya? Itu sebetulnya waktu pertama kali ngontrak di sebelumnya. Jadi aku awal pertama ngontrak di tempat itu bener-bener sendiri. Minggu pertama nggak ada apa-apa. Cuman kadang bau tembakau, padahal nggak ada yang ngerokok. Nah minggu kedua itu aku baru pertama banget ditampakin. Jadi kejadiannya itu aku malam-malam mau pipis ngelihat sosok itu di dekat pintu. Iya, hitam, kulitnya pekat, matanya putih, giginya nyeringai aja putih. Terus satu hal yang aku pikirin tuh kayak apa gua balik ke kamar, apa lanjut ke kamar mandi. Tapi takutnya kalau gua pipis ke kamar mandi ngikut, pingsan di kamar mandi. Akhirnya balik ke kamar, lihat gelas, pipis di gelas. Di gelas? Iya, daripada bocor kan ngepel lagi. Kan nggak lucu ngepel sambil dilihatin. Tapi kok ada? Maksudnya lu memberanikan diri pipis di gelas, besoknya gelas dicuci dipakai buat minum. Aduh. Kalau temen gua pipis di botol. Iya. Di botol minuman itu Aqua gitu. Adanya gelas doang sih waktu itu. Kalau Lu kan gini deh, solusi apapun adalah gini. Kalau lu melihat makhluk halus di dapur, berarti lu pindah pipisnya di depan. lewatin dong ntar, lewatin dia. Oh. Iya, jadi dapur langsung pintu keluar. Dapur itu nyampur sama ruang. Jadi setelah ini kan kasusnya berarti setelah Kiki tinggal di tempat kakak nikah, Kiki ngekos pertama nih. Ngontrak sendiri. Ngontrak pertama. Nah, di saat kalau Kiki ngadepin seperti itu apa yang Kiki lakuin? Diem, pergi, menghindar atau mungkin kan ada yang baca-baca gitu. Kalau megang HP langsung aku dokumentasiin. Oh ya, ampun, jadi duit di TikTok ya. Wah iya Bener ya. Hidup lu enak banget sih, segala sesuatu bisa jadi duit. Gue semalam di kamar ngeliatin sosok kepalanya doang masuk kamar. Tapi kan ya, gue tulis di status. Waduh, iya biar orang-orang juga ngelihat aku nggak ngelihat sendirian gitu loh. Oh. Kira-kira dari semua yang aku alamin, ada nggak kaitannya sama leluhur Bang? Sekarang mau nanya, tadi gue udah nanya nggak Kiki orang mana? Sunda, Jawa Barat, Ciamis. Ciamis Yeah. ya. Gue sih ngelihatnya enggak sih, cuman lebih ke iseng sebenarnya. Ki.
Mungkin ya dia pingin ngisengin orang aja, tapi kalau untuk membahayakan sih enggak. Alhamdulillah. Tapi ngemparnoin tuh iya. Nah, jadi solusinya adalah ya udah kayak Kiki aja yang biasa Kiki lakuin, ya udahlah dianggap nothing gitu, dianggap nggak harus terlalu digimanain, ya cuekin aja karena Santai biar aja banyak. ya. Iya. Karena ya kalaupun sekarang solusinya harus bagaimana, ya Kiki mungkin lebih ke ngajakin temen. Karena kalau mau pindah lagi, Dek, berarti kan kita jadi kayak orang yang penakut dong. Bener-bener. Karena lu mau kemanapun pasti dia juga akan muncul. Jadi solusinya jangan kabur ya, hadapin Biarin aja. Iya. Kiki, kita lanjut nih cerita Kiki pindah dari Jogja ke Jakarta. Baru beberapa minggu konon kabarnya Kiki diganggu oleh sosok hitam terbang di atas rumah. Itu lebih tepatnya di atas kontrakan sih. Oh, di kontrakan? Masih kontrakan juga, iya. Oh, kan berarti otomatis Kiki udah nggak terlalu lagi kaget dengan hal-hal kayak begitu ya? Enggak sih, jadi semenjak aku bikin trade kosan Jogja, terus kebetulan ada orang pinter lah gitu. Nggak tahu dari situ mulai sampai sekarang lumayan peka sih Bang. Kikinya? Iya, kayak ada aja atau kalau main ke mana yang vibes-nya lumayan serem, Lu bisa berasa langsung? pegel aja terus mual, kadang sampai blackout kesurupan beberapa kali. Nah, waktu lu datang ke sini duduk di sebelah gimana? Yang di ini sih, yang banyak barangnya. Di ini? Di ruangan itu ya? Iya. Lu ngerasa vibes-nya ada Beda something? aja ya di sebelah sananya. Oh. Tapi nggak yang apa ya, yang bisa jelas aku ngelihat kayak gitu. Nggak sih. Kalau teman-teman lu nggak ngerasain? Nggak tahu, ngerasain nggak? Ngerasain apa lu berdua? Dingin. Oh, dinginnya. Berarti harus pakai heater. Kalau gue juga sama, pertama kali gue masuk ke di rumah ini ya gue juga concern tuh sama ruangan itu. Gue juga pertama kali gue masuk gue kaget kayak ada orang keluar gitu. Ih, berarti ini baru yang kedua gue liatnya di kolam. Oh, ada kolam. Ada kolam di belakang. Iya. Kolam dikosongin. Ikan dalam kolam bukan? Kalau gue dulu tuh ngeliatin kayak ada sosok anak kecil yang ngambang. Oh. Ngambang, tapi ngambang berenang gitu. Mati. Oh. Itu pertama kali gue ke tempat ini. Jadi ya cuman kan namanya juga mata kan. Kebenarannya kan belum bisa kita pastiin. Konon kabarnya juga Kiki pernah ngalamin pas pulang kerja rumah Kiki dalam keadaan berantakan. Dari mulai sofa mengganjal pintu dan lain-lain. Boleh diceritain nggak ke Kalapunaholik kejadian? Sebenarnya itu waktu di rumah pertama. Jadi ya aku bikin trade kosan Jogja rame, terus aku take down. Aku itu kerja, kakak juga kerja. Pulangnya sama-sama bareng. Pas pulang sama-sama bareng, itu sofa yang tadinya agak kesanahan sampai ngalangin pintu harus didorong. Kita mikirnya kan maling ya, soalnya beberapa berantakan tuh rumah. Kayak toples-toples jatuh. Terus akhirnya ke satpam, lihat CCTV nggak ada apa-apa gitu. Kebetulan ada satpam yang bisa gitu, dipanggil terus jadinya aku Pak RT satpam ke rumah kayak pengen tahu apa sih, ada apa di situ. Nggak tahu si satpam yang bisa itu mediasi. Anehnya pas mediasi itu kan kalau anjing gonggong bareng-bareng udah biasa lah. Ini kucing ngeong bener-bener satu komplek kedengeran bareng-bareng pas mediasi itu gitu sih. Terus pas satpam cuman pas udah bilang kayak ngomong, Ki jangan aneh-aneh ya gitu, jangan macem-macem kayak gitu. Oh, dan kan akhirnya sempat dilakukan pengajian di rumah ya? Iya, besoknya. Nah, terus apa yang kejadian tuh di saat pengajian itu, Dek? Alhamdulillah pas pengajian nggak ada apa-apa ya. Terus karena aku sama kakak lumayan parno ya, setelah apa yang kita pernah lihat sebelumnya, setel murotal di tengah rumah gitu, ya udah. Pas jam 2 malam kebangun aku, murotal jalan, ada yang ikutan ngaji. Suaranya parau kayak suara nenek-nenek sih kedengerannya gitu. Hah? Iya, ikutan ngaji. Bener-bener jelas banget. Oh. Kok dia ngikutin ngaji ya? Iya. Tapi Agak kan lu juga bingung. sering denger jeritan orang. Lebih ke iya kayak suara cewek aja sih. Jadi Suara kan perempuan. rumah yang pertama itu belakangnya rumah kosong dan dapurnya itu open space. Jadi rumah belakang agak kelihatan lah.
Nah dari situ suaranya kedengaran kayak gitu sih. Suara orang teriak Rame aja gitu, rame. Kayak suara banyak orang dalam rumah ya. Padahal rumahnya kosong. Iya. Itu di rumah yang pertama. Itu sih. Nah sekarang sudah rumah yang kedua. Rumah kontrakan. Kontrakan Sekarang kedua. Oke. Iya. Yang ngambil satu rumah sekarang ya. Iya. Kontrakan kan satu rumah kan. Iya kayak gitu. Mongol juga pernah ngontrak dulu di Citayam. Waduh. Kalau gue mah ngontrak di Citayam tuh rumahnya kalau masih ada. Gue ngontrak tuh 2 rumah setelah Seto. Situ Citayam itu situ Citayam. Ada rumah satu baru rumah Mongol. Jadi tuh setiap kali jam 1 malam tuh nggak tahu bagaimana selalu kebangun. Nah itu kalau kebangun nggak tahu mau ngapain, keluar rumah jalan ke Danau Citayam ini, ke Setu Citayam ini. Nah itu Mongol bisa lihat tuh kok ada perahu gitu, terus ada lampu-lampunya, ada cewek pakai baju batik, terus bawahnya pakai kain kebaya gitu, terus dia turun. Itu gue lihat tuh, gue sempat ngomong sama ada kan di situ ada yang suka mancingin ikan mujair. Pas kita ngomongin dia kesurupan gitu-gitu. Begitu. Nah tapi kan gue belum pernah ngalamin, maksudnya di dalam hidup gue belum pernah ngalamin yang santai. Gue selalu ngeliatin something. Tapi kan konon kabarnya juga kakaknya Kiki kan kakak perempuan Kiki pernah ngalamin kejadian sama dengan Kiki juga ya. Iya sih ngerinya, maksudnya kalau aku diganggu doang nggak apa-apa. Ini tuh sampai kakak ikutan diganggu gitu. Jadi kayak malam pertama aku sama kakak ngelihat bener-bener sosok putih dari jendela terbang gitu aja. Atau waktu itu dia pernah pulang kerja, jadi mobilnya sorot lampu jauh, tiba-tiba ada kepala aja gelinding masuk ke rumah. Hah? Iya, kepala di tengah-tengah jalan, bener-bener di tengah jalan, terus gelinding aja ke rumah. Ke dalam rumah. Iya, ke pagar. Kayaknya nembus pagar sih. Dia ngomong gitu. Nah, Kiki tinggal berapa lama di rumah itu? Rumah yang pertama 1 tahun, terus rumah kedua itu masih komplek yang sama 1 tahun juga. Terus sekarang aku ngontrak sendiri, itu agak lumayan jauh dari komplek yang rumah pertama, rumah kedua gitu sih. Tapi kakak ikut? Kakak enggak, kakak sekarang karena udah married jadi tinggal sama suaminya. Iya. Okay. Tapi masih satu kota sih, deket. Oh, tapi Kiki pernah ngerasain sakit yang nggak masuk di akal nggak ya? Sakit paling ini doang sih bang, pegel-pegel atau bangun tidur ya kalau rep-repan gitu. Kadang aku rep-repan biasa, apa rep-repan ngelihat di kamar. Kayak gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa sih. Paling bener Rukia deh. Iya bener ya. Rukia cari momen, Rukia ajak teman. Kalau yang di rumah yang baru sekarang dikontrakan ini pernah udah berapa lama deh di kontrakan? 2 bulan. Baru 2 bulan. 2 bulan. Ditinggalin udah berapa kali? Tinggalin ya maksudnya hampir. Kiki nggak pergi tinggal di situ gitu kan? Kadang lu pergi ke tempat temen. Jadi sebenarnya kontrakan itu aku lebih sering ya jadi tempat buat tidur aja sih. Jadi diganggunya ya emang seintens itu ya, mungkin karena akunya pulangnya nggak malam banget atau lagi capek banget kayak gitu. Tapi emang sering sih tidur di sini, jarang nginep di teman. Pas baru sekarang doang. Kan tadi di awal Mongol sempat kasih cuplikan video yang viral di media sosial. Boleh diceritain nggak Ki, sosok perempuan berambut panjang itu, dan itu kejadiannya jam berapa? Itu Kiki udah pasti itu perempuan. Jadi aku tuh lagi pulang kerja, abis pulang kerja capek, terus aku mandi segala macem, mau jemur anduk ke depan, pas balik sambil megang HP, ya udah itu di atas. Aku nggak mikir panjang, langsung aku videoin aja. Terus, tapi itu kelihatan banget loh. Iya, aku juga bingungnya kenapa bisa sesolid, sejelas itu gitu sih. Dan emang nggak, itu kan di bubungan. Di atas, dan aku cari ya emang hilang, nggak ada ya. Dan beberapa footage kayak CCTV, atau aku kan pernah yang nge-set up, jadi kameranya itu pas aku tidur aku taruh di pojokan. Jadi setiap setengah jam sekali dia moto otomatis. Hari pertama, hari kedua nggak ada, hari ketiga itu bener-bener di bawah rak baju kayak apa ya, pocong bawahnya pocong. Itu hasil dari foto itu? Iya. Terus hari keempat bayangan gede ngalangin lampu tidur, kayak gitu sih.
Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu kontrak bayar per tahun, setahun sekali. Per bulan. Berarti Kiki pindah lagi dong nanti. Belum tahu sih, karena ya mikirnya kalau aku pindah kan kata Bang Mongol jangan kabur gitu ya, kita hadepin aja Hadepin gitu. aja sih, saya lebih percaya sih, lebih setuju sih lu hadepin, karena lu mau pindah kemana juga tetap aja. Iya, ngikut. Kelonongan begitu juga tetap ada. Nah, ini yang belum banyak diketahui oleh beberapa netizen, ternyata Kiki juga pernah melihat Banaspati di kosan itu. Aku nggak tahu jelas itu Banaspati apa enggak ya. Cuman kan kalau baca-baca ya itu sosoknya api ya. Jadi di kamarku itu kan pintunya ada jendelanya, bener-bener ada jendelanya, kelihatan jelas lah kalau ke bagian dapur. Nah itu tuh aku lagi main HP, lagi mau tidur, udah matiin lampu. Itu kayak apa ya, depan tuh kayak kebakaran, cahaya-cahaya kebakaran. Aku panik kan, takutnya lupa matiin kompor apa segala macam. Pas buka nggak ada apa-apa. Tapi tadi lihat kayak ada api gitu. Api jelas, api kayak kebakaran, bener-bener gede. Itu sih. Boleh tahu nggak daerah mana? Jakarta Selatan. Ini ntar dikata ya. Oh ya. Nggak apa-apa, Jakarta Selatan aja. Iya, Jakarta Selatan aja. Itu sih. Dan kodong kabarnya juga tempat tidur, barang-barang Kiki juga sering dikoyak-koyak ya. Kayak diberantakin gitu ya. Kalau barang-barang gerak sendiri emang sering, tapi kan karena kamarku atasnya kan ruangan yang nonton itu ya. Itu kalau ada orang jalan apa segala macam pasti kedengeran dari kamar kan atas. Apa sih rentenirnya. Nah, terus kayak ada suara cakar-cakar. Kan karena lantai kayu jadi kedengeran banget kayak gitu sih, Bang. Sempet aku videoin juga. Iya, Bang. Iya. Nah, tapi lu pernah coba nggak, Dek, di rumah tuh gitu kayak tadarusan atau baca-baca ayat suci tiap malam? Alhamdulillah sih kalau mau tidur, mau abis sholat isya ya ngaji-ngaji masih jalan sih. Aman nggak, Dek? Gangguan hilang? Enggak, enggak. Kayak ya biasa aja. Cuman hati lebih tenang aja buat ngadepinnya. Oh, jadi lebih ketenangan yang didapat ya. Lebih nggak was-was aja kayak gitu sih. Berarti kan lebih benar kalau seandainya Kiki mau tidur atau apa-apa, ajak aja makhluk halusnya, ayo sholat bersama gitu, sholat jamaah. Ya, taunya beda gitu. Oh iya benar juga. Iya. Tapi kan dengan kondisi seperti itu, akhirnya kan Kiki posting nih videonya. Otomatis kan banyak dong yang komenin, ya kan? Nah, komen apa yang paling membekas di Kiki? Komen ya yang beberapa alhamdulillahnya ada yang ngasih opsi gimana cara ngilangin gitu. Cuman ada beberapa yang ngomong bohongan gitu, settingan. Kalau dibilang settingan juga aku maunya settingan, hidupnya waras, nggak was-was, tidur juga enak gitu. Cuman ya kalau dibilang itu ya emang itu real, semuanya real. Nah, dari mulai orang mikir settingan, sekarang rumah lu tingginya 2 meter lebih diameter. Orang setinggi apa sih nyelunsep di atas? Terus persekian detik kepalanya hilang, dia pasti jatuh kan bunyi buk. Terus aku videoin segala macam kan emang nggak ada. Dan footage yang lain kan banyak lah yang nggak bisa dijelasin secara logis gitu sih. Ya, gue juga baru pertama kali gue udah tahu itu. Cuman kan dengan kondisi seperti ini kan otomatis kan Kiki juga ngerasa capek dong. Iya, aku juga. Karena jadi bukan ngerasa cuman jadi kayak merasa nggak tenang. Bener. Yang harusnya kita santai itu sekarang dengan akhirnya was-was ada, ya kan? Tapi dengan tidur, sholat isya, maghrib isya, ketenangan itu datang. Alhamdulillah sih. Mimpi? Nggak pernah mimpi yang aneh-aneh? Mimpi beberapa kali itu lebih ke ini sih, Bang, di kosan. Kayak aku masih ngekos, tiba-tiba ada sosok gede masuk ke kamarku, nyeret aku, terus kepalaku dipenggal. Terus yang paling sering itu aku ngelihat zaman dulunya bekas kosan, kayak dikasih tahu lah itu apa. Kalau yang rumah ini, yang kontrakan, pernah dimimpiin nggak? Enggak, aku nggak pernah sih. Tapi kalau teman-teman Kiki selain nyium, ada yang pernah dibawa terus ngelihat gitu? Alhamdulillahnya belum sih, Bang. Karena emang temen itu jarang banget main ke kontrakan aku. Keseringan aku yang kesana gitu. Tapi terakhir pertanyaan. Jadi Kiki percaya bahwa makhluk halus, alam gaib itu, supernatural, iblis, setan itu ada?
Dengan kasus ini akhirnya Iya, sebenarnya dulu itu ya lumayan skeptis lah, biasa aja gitu, Ya. kayak ya udah gitu, Ah, itu santai lah. aja. Bisa aja Iya, gitu tapi ya. setelah ngekos, setelah Ngalamin. sekarang ngalamin secara real ya udah percaya aja kita emang hidup di sini nggak sendirian, berdampingan. Iya, tapi tetap kita pemenangnya. Betul. Tetap kita yang megang kendali. Mantap. Itu juga perlu digarisbawahi buat teman-teman, ya kita yang nggak percaya nggak usah percaya. Bener. Tapi Seru-seruan aja. jangan paksa orang yang tidak percaya, Jadi orang percaya. yang percaya untuk tidak percaya. Nah juga sama buat orang yang percaya, jangan pernah paksa mereka yang tidak percaya untuk percaya, karena kita pasti akan bentrok. Iya. Jadi masing-masing memegang hidup masing-masing aja, meyakini aja masing-masing. Yang lain-lain saya juga begitu. Gue mau ngomongin tentang apapun, kalau orang itu nggak percaya, dibilang itu mah Mongol cuma buat nyari duit. Padahal gue di YouTube juga cuma penghasilannya cuma 3 juta. Gue nggak nyari duit dari YouTube, gue nyari duit dari stand up. Thank you, gue Mongol pulang, udah dapet tuh 40 juta. Wih. Iya kan? Sehari itu cuma 15 menit. Waduh. Ya kan, lu pengen jadi stand up, gabung sama komunitas. Jadi buat teman-teman semuanya, keyakinan diri kita itu mempengaruhi hidup kita akan jadi seperti apa. Jika engkau tetap mempercayai bahwa apapun yang terjadi tetap Gusti Allah lebih kuat, lebih dahsyat, lebih hebat, Tuhan lebih keren daripada semuanya, maka hidup kita akan santai-santai aja. Makhluk hidup mau muncul silakan ya, kalau perlu dia harus cium tangan gitu ya kan. Iya, betul. Jadi nggak usah khawatir, juga sama Kiki juga nggak usah khawatir, biarin aja kalau dia muncul kepalanya doang, rambutnya doang, nanti kepala kok baru foto. Iya, nggak jambak dulu ya. Iya. Pengennya sih jambak. Jangan ntar dilain sekong lagi. Enggak lah, jangan. Jambak-jambakan gak enak, kita kalah. Ya. Tapi kayaknya dia yang kalah ya. Kita kan botak ya. Dia ngejambak gua, apa yang diambil? Nggak ada yang kan. Jadi santai aja. Jadi jangan lupa sekali lagi buat teman-teman Kalapunaholic, penonton Opera Squad yang keren, kalau ada pengalaman mistis dan horor, jangan lupa DM atau komen di YouTube. Kita akan hubungi Anda dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Dah, thank you Ki. Thank you, Sukses ya, Bang. Dek. Amin.